فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kemarin berhubungan dengan adadul huruf, jumlah huruf Arabiyah. Keseluruhannya berapa, Nabil? 29 huruf. Nah, dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Sibawayh, فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا. Asal huruf Arabiyah itu keseluruhannya ada 29 huruf. Dan dari 29 huruf tersebut berapa jumlah makhraj? Kam adadu makharijil huruf? Berapa jumlah makharij? Makharij jamak dari makhraj. Apa kemarin pengertiannya? Yang dimaksud dengan makhraj apa? Tempat keluarnya huruf secara mudah. Nah, adadu makharijil huruf 16 makhrajan. Jumlah makharijul huruf ada 16 makhraj. Wa huwa qaulu ulama'il arabiyyah ala ra'sihim Sibawayh rahimahumullahu ta'ala. Dan ini merupakan pendapat ulama Arabiyah dan yang terdepannya adalah Sibawayh. Ada khilaf ikhwani fillah tentang penjumlahan makharij ini. Saya mengatakan 16, ada yang menghitung 17, tapi sebagaimana kesimpulan kemarin bahwasanya khilafnya adalah khilaf nadhari. Yang dimaksud dengan khilaf nadhari itu bagaimana? Rifki, yaitu khilaf yang sifatnya sekadar teori. Nah, khilaf secara teoritis saja. Adapun dalam prakteknya, dalam praktek pengucapan huruf-huruf Arabiyah tersebut, maka sama dalam mengeluarkan huruf-hurufnya. Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala, أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبي القاسم الهذلي وأبي الحسن شريح وغيرهم 17 مخرجا. Ini yang dipilih oleh Ibnul Jazari, juga rujukan dalam ilmu tajwid. Nah, tentang jumlahnya telah diperselisihkan oleh para ulama, dan yang sahih yang dipilih di sisi kami dan juga di sisi orang-orang yang mendahului kami dari kalangan ahli tahqiq seperti Khalil bin Ahmad dan yang lainnya disebutkan di sini, jumlahnya 17 makhraj.
وهذا الذي يظهر من حيث الاختيار وهو الذي أثبته أبو علي ابن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف وصفاتها. نعم. وقال كثير من النحاة والقراء هي 16. Berkata kebanyakan dari ulama ahli nahwu, yang terdepannya siapa tadi? Siapa Hudzaifah? Sibawai. Serta para qurra bahwasanya jumlahnya 16 makhraj. Fa asqatu makhrajal hurufil jawfiyah, yarhamukallah, allati hiya huruful maddi wal lin. Nah, kebanyakan para ahli nahwu dan para qurra mereka menghitung 16 makhraj. Kenapa? Sebab mereka menjatuhkan makhraj huruf jawfiyah. Nah, makhraj dari huruf-huruf jawf, yaitu jawf yang berupa huruf mad dan lin. Nah, wa ja'alu makhrajal alifi min aqsal halqi wal waw min makhrajil mutaharrikah wa kadzalika al-ya. Wa dhahaba Qutrub wal Jarmi wal Farra wa Ibn Durayd wa Ibn Kaisan ila annaha 14 harfan. Maksudnya makhraj. Fa asqatu makhrajan nun wal lam war ra. Mereka menjatuhkan makhraj nun, lam dan ra, wa ja'aluha min makhrajin wahid wa huwa taraful lisan. Mereka jadikan satu makhraj saja, yaitu taraf lisan, ujung lisan. Nanti akan kita ketahui lisan terbagi, ada taraf, ada wasat, ada aqsa. Was sahihu indana al-awwal li dhuhuri dzalika fil ikhtiyar. Dan yang sahih di sisi kami yang pertama dikarenakan nampaknya atau kuatnya yang seperti itu dalam apa? Dalam pemilihan. Ini pendapat Ibnu al-Jazari dalam An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Jadi antara Ibnu al-Jazari dengan kebanyakan ahli nahwu dan qurra yang dirajihkan dalam kitab kita ini, nah, yaitu pada makhraj alif, wawu dan ya, atau makhraj huruf-huruf mad. Karena mereka tetapkan makhraj khusus yaitu jauh. Nah, jauh. Nanti akan kita ketahui apa itu jauh. Nah, karena kemarin kita telah apa? Telah pelajari bagaimana cara mengetahui makhraj suatu huruf. Bagaimana cara mengetahuinya? Indah Ridwan. Dengan mensukun kemudian memasukkan huruf apa saja sebelumnya. Sekarang kalau ingin mengetahui makhraj waw, kita sukun waw, masukkan huruf setelahnya, sebelumnya, jadinya apa? Ada yang nyangkut enggak? Hah? Bablas saja ya kan? Nah, taib suaranya lolos saja, tidak ada yang nyangkut. Beda dengan ab. Ini ketahuan ab. Di mana makhrajnya berarti Nafi'? Dua bibir ya kan? Berarti apa? Di halq. Tayyib, nanti halq ada 3 jenis. Ada apa? Adnal halq, kemudian ada aqsal halq dan wasatul halq. Halq terbagi jadi 3 sampai batasan apa ini namanya nanti? Hanjarah. Hanjarah itu tulang yang menonjol ini. Tayyib. Nah, karena huruf mat ini tidak ada yang nyangkut, seperti misalnya sejauh napas kita ya akan bunyi terus, tidak ada yang nyangkut, ya tidak, Iqbal. Makanya dinamakan dengan jauh. Tayyib, dengan jauh, yaitu ruangan kosong. Tayyib, di mulut kita
tidak ada yang nyangkut. Nah, ini seperti Ibnu Jazari dan yang lainnya dijadikan sebagai makhraj tersendiri, yaitu namanya huruf jaufiyah. Ila kam tanqasimu hadhil makharij? Menjadi berapa makhraj-makhraj ini terbagi? Tanqasimu ila ra'isiyah wa far'iyah. Terbagi menjadi dua, yaitu ra'isiyah dan far'iyah. Makhraj secara keseluruhan yang 16 ini terbagi jadi dua, makhraj ra'isiyah dan makhraj far'iyah. Ra'isiyah maksudnya makhraj pokok. Nah, far'iyah yang merupakan cabang. Nah, makhraj ra'isiyah ini berapa jumlahnya? Kam adadul makharijir ra'isiyah al-'ammah, wal jawab adaduha arba'ah. Berapa jumlah makhraj ra'isiyah, makhraj yang pokok ini, yang umum, yang 'ammah? Maka jawabnya jumlahnya 4, yaitu al-halqu, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Al-halq yaitu apa? Yang ada di tenggorokan kita ini. Nanti akan jelas ketika menjelaskan masing-masing hurufnya. Kemudian lisan yaitu lidah. Syafatan 2 bibir. Kemudian khayshum yaitu rongga hidung. Kam adadul makharijil far'iyah? Berapa jumlah makhraj-makhraj yang sifatnya far'iyah, makhraj-makhraj cabang? Yaitu 16 makhrajan tandariju tahtal makharijil arba'atir ra'isiyah al-'ammah. Semuanya 16 makhraj yang yang berada atau yang tergabung di bawah makhraj-makhraj yang 4 yang pokok tadi. Baik, maksudnya apa ya, Pak? Nah, misalnya pada makhraj ra'isiyah halq. Al-halq itu terbagi menjadi beberapa pembagian, menjadi 3. Ada aqsal halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi. Nah, ini yang dimaksud dengan far'iyah. Tapi ra'isiyahnya apa? Al-halq. Semuanya huruf-huruf ini huruf halqi. Bagi contoh ini, mahi. Lalu apa itu makhraj-makhraj far'i yang jumlahnya 16 ini? Baik. Wal jawab al-awwal, al-makhrajul awwal aqsal halqi. Aqsal halqi. Aqsa ay ab'aduhu minal fam wa huwa al-hanjarah. Aqsa yaitu yang paling jauh dari dari mulut, ikhwanifillah. Tapi seandainya kita bisa membelah ini terbagi dari yang paling yang paling dekat dengan mulut. Nah, yang bagian bagian lembut ini nanti pada kha. Nah, yang paling atas. Ini dimulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah, yang paling jauh dari mulut. Nah, taib yaitu di hanjarah. Hanjarah, nah, taib tulang yang menonjol ini, tulang menonjol. Wa yakhruju minhu 3 ahruf, dan keluar darinya 3 huruf. Al-hamzatu wal alifu wal ha. Yaitu hamzah, alif, dan ha. Berarti kalau ingin tahu letaknya, berarti kita bagaimana caranya? Apakah kita baca a atau bagaimana untuk mengetahuinya berarti? Indah Iqbal. Kita ingin tahu ini
hamzah, alif, ha, makhrajnya di aqsal halqi. Kita sudah pas belum di halq yang paling bawah, yang paling jauh dari apa? Dari mulut. Bagaimana caranya? Kita sukun hamzah itu. A. Naam. Tayyib. A. Demikian pula Nah, kalau sudah kita rasakan, nah dia di kondisi paling jauh dari mulut, dari halq kita, maka sudah pas. Dan untuk membedakan nanti harus keenam huruf halqi ini kita ketahui dulu makhrajnya. Nah, di sini pendapat yang dirajihkan dalam kitab ini bahwasanya alif dimasukkan seperti apa? Seperti hamzah. Baik, alif dimasukkan seperti hamzah dari sisi apa? Makhrajnya. Baik. A, i, u, ba. Kemudian ha, hi, hu, bah. Jadi tidak terlalu jauh ke bawah sampai dada, tidak sampai dada untuk ha, tidak ha, tidak. Tapi dia masih berada di halq. Makhraj yang kedua, al-makhrajus tsani wasatul halq. Pertengahan halq. Wa yakhruju minhu harfan al-'ainu wal-ha al-muhmalatan. Ain dan ha muhmalatan maksudnya kedua-duanya tidak ada titiknya. Kata muhmalatan untuk membedakan dengan yang mu'jamatan yang ada titiknya. Baik, karena apa? Terkadang dalam penulisan seseorang lalai dari titik. Ketika ada kata mu'jamatan, oh ternyata yang diinginkan adalah ghain, bukan ain. Ini wasatul halq, pertengahan halq. Keluar darinya dua huruf yaitu ain dan ha. A'i'u ba, ya ba. Ini di atasnya pertengahan. Kemudian ha, ha, hi, hu, bah. Bah dengan ba. Rasakan, meletaknya sama. Cuman sifatnya beda. Tayyib antara bah dengan ba, ya ba, sama-sama di wasatul halq. Nah, yang sering keliru antara apa? Hamzah dengan ain. Tayyib, padahal apa? Padahal makhrajnya sudah berbeda. Hamzah itu di bawahnya. Maka kalau dia naik, kita menempatkan makhrajnya naik, akhirnya masuk ke makhraj ain. Ini banyak. Akhirnya ingin mengucapkan hamzah jadinya ain. Ketika disukunkah, ketika diharokati fathahkah. Yang ketiga, al-makhrajus tsalits adnal halq. Adna minad dunu wa huwal qurbu muqabilul aqsa. Wa ya'ni huna awwalal halqi min janibil fam. Taib adna dari dunu yaitu apa? Al-qurb, dekat. Lawan dari aqsa. Aqsa itu yang paling jauh, kalau adna yang paling dekat dengan mulut. Jadi yang dimaksud di sini adalah awal dari halq yang ada di sisi mulut. Di sisi mulut. Wa yakhruju minhu harfan al-ghain wal kha al-mu'jamatan. Tayyib, gha, ghi, ghu, bagh, bagh. Nah, kemudian bakh, bakh. Letaknya sama, cuman sifatnya beda. Nah,
itu di bagian yang masih mulut ya. Tayyib, di sisi mulut masuk ke halq yang paling dekat. Dengan gambar insyaallah nanti akan jelas. Wa hadhihi thalathatu tandariju tahta makhrajil halq. Dan 3 huruf ini masuk di bawah makhraj halqi. Makanya sering dinamakan apa? Huruful halqi. Dan huruf halqi inilah huruf-huruf izhar. Kapan saja nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halqi ini, maka harus dibaca izhar. Harus dibaca tegas, tidak boleh ada dengung. Maka diingat-ingat, huruf halqi berarti 6 ikhwan, dengan dikeluarkannya alif. Bagaimana pendapat Ibnu Al-Jazari? Makanya dikatakan Ibnu Al-Jazari di sini, qultu wa hadhihi sittatul ahruf al-mukhtassatu bi hadhihi thalathatil makharij hiya al-huruful halqiyah. Ya, 6 huruf yang dikhususkan dengan 3 makhraj ini, itulah apa? Huruf-huruf halqi. Makanya disendirikannya huruf-huruf mad ini lebih mudah, kawan. Yaitu alif, waw, dan hamzah disendirikan menjadi apa? Huruf jaufiyah. Ini lebih apa? Lebih mudah. Mereka punya makhraj sendiri yaitu jauf. Karena kalau untuk mengetahui alif di tempat aqsal halqi ini, penggambarannya sulit. Dia masuk ya karena digandengkan dengan hamzah saja. Kemudian yang keempat, al-makhrajur rabi' masuk pada lisan, yaitu pada makhraj mulut. Aqsal lisan min fawq ma'a ma yuhadhihi min al-hanaqil lahmi al-a'la wa yakhruju minhu al-qaf. Aqsal lisan yaitu berarti apa? Pangkalnya, kawan. Lisan bagi jadi 3. Aqsal lisan ini ya pangkal ini yang baik. Pangkal lisan ini namanya aqsal lisan. Nanti kalau ujung ini namanya apa? Apa? Ujung ini. Nanti ada wasatul lisan, wasat pertengahan. Baik. Sini namanya hafatai. Hafah itu apa? Pinggiran. Pinggiran lisan. Baik. Kalau ini namanya taraf, ujung, taraful lisan. Jadi bagian-bagian lidah harus tahu Nafi'. Ya. Paham? Nanti yang pertama kali dulu ini aqsa. Aqsal lisan yaitu pangkalnya. Baik. Qala Ibnu Al-Jazari, aqsal lisan mimma yalil halq. Itu bagian yang apa? Setelah halq. Jadi halq persis setelahnya adalah aqsal lisan. Wa ma fawqahu minal hanaq, dan apa yang di atasnya berupa hanak. Al-hanak apa kemarin? Tayyib. Al-hanakil a'la. Tayyib. Rahang atas, ya. Langit-langit ini yang di atas itu. Wa huwa lil qaf, dan itu untuk qaf. Aqqa. Faqala Syuraih inna makhrajaha minal lahah mimma yalil halq wa makhraju tayyib mimma yalil halqi wa makhrajil kha. Jadi apa? Setelah halq ya berarti apa? Di atas makhrajnya kha, ya naik sedikit. Berarti untuk membandingkannya apa? Kemudian naik sedikit aqqa. Aqqa. Dekat sekali.
Kalau tadi untuk al dengan apa? Ini sama letaknya. Naik sedikit ke lisan, nempang ke lisan, ini makhraj jadi qaf, aq. Ya. Aq. Sekarang kita teori dulu saja. Biar enggak lama nanti. Untuk prakteknya kan latihan dulu. Saya ya Nabil, dipahami dulu letak makhrajnya. Kenapa? Karena pembenaran. Untuk pembenaran dan untuk mengetahui kita sudah benar belum dalam meletakkan huruf-huruf tersebut. Beda dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil tinggal dengar saja, mereka bisa mengira-ngirakan nantinya. Maka ini bagusnya anak-anak kecil semenjak awal dia mempelajari makhraj dengan benar sehingga secara otomatis. Makanya Arabi, seorang anak Arab, walaupun tidak belajar makhraj, teori makhrajnya di mana, tidak tahu. Makhraj terkadang tidak tahu huruf halqi itu apa saja, tapi pengucapannya sudah benar. Karena mendengar dalam bahasa mereka menggunakan bahasa Arab, huruf-hurufnya jelas huruf Arab, tidak ada bahasa Arab hurufnya Latin. Al-makhrajul khamis, aqsal lisan, min asfal tahta makhrajil qaf qalilan. Makhraj yang kelima, aqsal lisan, dari apa? Asfal tahta makhrajil qaf qalilan, ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil azmil a'la, bersama dengan yang di dekatnya dari hanakil a'la, yang sifatnya azmi, yang ada lahmi, ada azmi. Tadi bedanya apa, ikhwan? Kalau lahmi tadi mudahnya bahasa kitanya telak. Tahu telak? Telak sini nih. Tahu Akasyah? Itu ada yang lahmi, itu yang kayak daging yang biasa tempat orang tertimpa namanya? Amandel. Itu kan daging. Paham? Anak insan. Anak lisan. Baik. Yang bagian lahm itu, yang hanakil a'la al-lahmi, baik, yang berupa daging. Keluar darinya qaf. Sedangkan yang yang di samping, yang di dekatnya itu, baik, min asfal tahta makhrajil qaf, ya di bawah makhraj qaf, sedikit saja. Dikatakan oleh Ibnu Jazari, aqsal lisan min asfal makhrajil qaf, di bawah makhrajnya qaf, minal lisan qalilan. Wa ma yalihi minal haq minal hanak wa huwa lil kaf. Jadi sangat dekat antara aq dengan ak. Ya, aq dengan ak. Cuman yang membedakan sifatnya saja nanti. Ya, sifatnya berbeda. Wa hadhanil harfan yuqalu likullin minhuma lahawi. Nisbatun ilal lahah wa hiya bainal fam wal halq. Yaitu nisbah kepada al-lahah, antara mulut dan halq. Antara mulut dan halq. Jadi antara mulut dan tenggorokan, seandainya bisa belah dilihat, itu letaknya habis dari halq, kemudian antara itu dengan fam, disitulah letaknya lahah. Wa yakhruju minhul kaf.
keluar darinya kaf. Taib. Ingat-ingat ini dulu. Ada berarti apa? 6 ditambah 2, 8 huruf. Adapun alif itu kita ambil pendapat yang mudah saja, yaitu bahwasanya itu huruf jaufiyah. Nah, pahami dulu letaknya. Barakallahu fiikum. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.